Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Utami, NIM 09182214. Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 6C. Mata kuliah Fikih Muamalah 2. Dosen pengampu Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe, SHI MHI. Di sini saya akan menjelaskan tugas dengan judul Teori Akad dalam Perspektif Fikih Muamalah. Akad merupakan suatu ikatan dan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian. Tidak semua perjanjian dapat dikatakan sebagai akad, karena akad juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjadi dasaran akad, yaitu dengan adanya ijab qabul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ijab qabul itu sendiri merupakan suatu ungkapan atau kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kontrak. Suatu akad akan terpenuhi jika rukun terpenuhi dengan adanya akid atau orang yang berakad, dan maqud alaih atau suatu yang diakadkan. Di Indonesia, akad sudah sering dilakukan oleh masyarakat, bahkan mayoritas masyarakat menggunakan akad dalam hal jual beli. Kata akad sering didengar kalangan masyarakat, bahkan sudah sering dilakukan. Akan tetapi akad beberapa juga masyarakat yang belum memahami tentang syarat-syarat serta rukun dalam melakukan akad tersebut. Pengertian akad. Akad secara bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Akad menurut pendapat Wahbah As-Suhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara. Ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syariat. Tidak semua jenis perikatan atau perjanjian dapat disebut dengan akad, karena akad itu sendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap ijab qabul dan beberapa ketentuan syariat Islam. Akad menurut terminologi ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian umumnya. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas yaitu hampir sama dengan segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hunaibillah. Yang kedua, pengertian khusus. Ijab qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan dalam pengertian fuqaha. Rukun adalah asas, sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah apabila dilakukan dan tidak apabila tidak dilakukan. Apabila pekerjaan dikerjakan seperti ruku dan sujud, merupakan suatu yang menemukan sah atau tidaknya sholat. Kedua, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan sholat dalam muamalah seperti ijab dan qabul, dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut jamhur ulama rukun akad ada 3, yaitu akid atau orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut jumhur ulama pun akad ada 3, yaitu akid atau
orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli, harga dan barang yang ditransaksikan atau maqud alaih, dan bentuk ucapan akad. Ijab adalah ungkapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang demikian dari orang. Qabul adalah ungkapan dari orang atau ucapan yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Jika transaksi dijual beli, maka ucapan si penjual kepada si pembeli, "Saya akan jual buku ini kepada Anda," itu adalah ijab sekalipun dilakukan belakangan. Transaksi jual beli qabul di sini, ijab qabul dilakukan saat jual beli. Jika ijab dan qabul ini sudah dikatakan satu sama lain, sementara keduanya diucapkan oleh orang yang sehat akalnya, akan terjadi perubahan status hukum ke atas barang yang diselenggarakan akan akad atasnya, atau dalam hal ini hukum yang dijual. Perubahan status hukum di sini adalah perpindahan kepemilikan, yaitu sebelum akad, buku tersebut milik si penjual, dan setelah akad, status kepemilikannya berpindah kepada si pembeli setelah membayar uang seharga uang buku itu. Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi indikator perelaan sebagai ilmu fikih muamalah. Ijab dan qabul ini komponen dari sihatul akad, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau akidah, atau disebut pemilik barang dan orang yang dipindahkan barang kepadanya, yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikannya dan menerima kepemilikannya. Manusia menginginkan hal-hal yang praktis, tidak bertele-tele dalam bisnis. Di samping itu, kebiasaan yang sudah menjadi fenomena biasa ini juga menjadi standar dan ukuran bahwa praktik telah diterima oleh semua pihak. Diperlukan kehati-hatian dan kesempurnaan dengan menjadikan terbukti kuat. Yang pertama, orang yang menyelenggarakan akad atau akidah. Pihak yang menyelenggarakan akad ini dapat disebut pembeli atau penjual, atau orang yang memiliki hak dan yang diberi hak dan mempunyai hak. Keduanya mempunyai syarat yang sama, yaitu yang pertama berakal atau muhaimis. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang normal. Mumais atau yang dan antara merugikan atau menguntungkan. Kedua, orang yang menyelenggarakan akad haruslah bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihan bebasnya. Dalam keadaan tertentu, banyak dijumpai hambatan-hambatan psikis atau fisik yang membuat orang dapat melakukan transaksi atau mengurangi kapabilitasnya untuk menjalankan transaksi tersebut. Samawiyah adalah jenis hambatan yang disebabkan oleh kehendak, karena hambatan tersebut terjadi di depan kehendak tersebut dan bukan merupakan pilihannya, seperti gila, pingsan, dan tidur.
Sedangkan rukun akad sendiri merupakan suatu yang ada di dalam akad yang mempengaruhi sah atau tidaknya. Ulama Hanafah, rukun akad itu adalah ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama, selain Hanafa, pendapat bahwasanya akad memiliki 3 rukun. Yang pertama, akid. Akid itu orang berakal. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad secara bahasa ialah janji dan mengikat. Rukun-rukun dalam melakukan akad yaitu dengan adanya akid orang yang berakal. Demikianlah hasil presentasi tugas saya. Lebih kurang dan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.